Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan tadabbur surat An-Nahl ayat 78 dalam rangka tadabbur ayat-ayat pendidikan. Maka kelanjutannya adalah An-Nahl ayat 78 yang judulnya tidak ada ilmu ketika dilahirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu dan Allah akhrajakum yang mengeluarkanmu min butuni dari perut. Butun itu jama dari batnun, jadi artinya perut. Makanya sering kita istilah temukan batin, lahir batin. Ada istilahnya kebatinan. Jadi kalau kebatinan keperutan, tapi tentu saja maksudnya di situ adalah bukan lahir kebatinan itu. Yang percaya kepada batiniah, karena lahir batin itu, lahir itu yang nampak, batin yang tidak nampak. Tapi di sini butun jamaknya. Ummahatikum. Ummun, ibu. Tapi jamaknya ummahat, karena haknya ada zaidah. Ummahat, ibumu, kum kamu. La ta'lamuna, tidak tahu. La ta'lamuna, tidak tahu, tidak mengetahui. Syai'an, sedikit pun atau sesuatu apapun. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan lakum untukmu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, jama dari basor, ada basiroh, ada basorun, wal afidah, afidah jama dari fuad, afidah itu, fuad itu kadang-kadang berarti akal, kadang-kadang berarti hati, perasaan, kadang-kadang berarti pemikiran, afidah, fuad. La'allakum, mudah-mudahan kalian tashkurun, bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Jadi terjemah Departemen Agama, fuad afidah di sini diartikan hati nurani. Agar kamu bersyukur, la'allakum tashkurun. Kita lihat tarikh ayat. Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 Hijriah berpendapat bahwa ayat ini merupakan pemakluman
dari Allah. Jadi pengumuman dari Allah, maklum, i'lan. Tapi kalau di Indonesia kan ain teh suka dibaca ka. Jadi iklan, i'lan. Asalnya i'lan. Maklumat, jadi maklumat. Iklan pengumuman. Ayat ini merupakan iklan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan manusia dikala dilahirkan. Maklumat semacam ini sebagai peringatan tentang apa yang tidak diketahui manusia. Kadang-kadang tidak disadari kecuali ketika kita lahir. Makanya kata orang tua, kudu ingat purwa daksi. Purwa itu baheula, zaman baheula, ketika lahir daksi terakhir. Ingat karena hirup teh, ingat purwa daksi. Sebenarnya manusia itu tidak punya pengetahuan tentang apapun. Tidak mampu berpikir, serta tidak bisa membenarkan antara yang salah dan yang benar. Ketika dilahirkan, mana yang benar, mana yang salah kan nggak tahu. Mana yang baik, mana yang buruk kan nggak tahu. Makanya kan anak atau bayi itu suka ngacak-ngacak ya. Ya, ngabalatakeun pun ini mah baheula pesen ari boga anak teh ulah waka dibere dahar sebelum bisa nyokot sorangan. Jadi wah ari boga budak teh ulah waka dibere dahar nanaon oge kecuali lamun geus bisa nyokot sorangan. Ternyata setelah saya perhatikan bayi itu bisa nyokot sorangannya itu ketika usia 6 bulan. Jadi kalau baheula nasihat ulah waka dibere dahar susu eksklusif ASI kalau belum 6 bulan. Bagus juga nasihatnya. Nah, jadi batasnya bukan bulanan tapi sancan nyokot sorangan. Jadi ini mengingatkan kepada kita ketika kita dilahirkan. Ditegaskan pada pengunci ayat, seharusnya manusia itu pandai bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka. Jadi seharusnya kita itu pandai bersyukur. Ingat ketika masa silam, ketika kita dilahirkan keboganan naon, sekarang sudah punya pengetahuan, sudah pinuh ku ilmu, jembar ku pangabisa, ewuh ku pangaruh. Itu akibat siapa? Kita punya ilmu panemu, kita punya pangaweruh, kita punya pangabisa. Akibat siapa? Itu adalah manfaat dari pendidikan orang tua. Jadi orang tua kita lamun hek baheula kita tidak dididik, tidak dilatih, tidak dibina, kita enggak akan tetap saja tidak punya apa-apa. Makanya harus ingat ketika dilahirkan. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita ingat zaman baheula ketika dilahirkan. Itu tarikh ya. Sekarang kita lihat tanasub ayat atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat 77 menandaskan bahwa kegaiban langit dan bumi itu milik Allah. Karena di ayat 77 ditandaskan walillahi ghaibus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah kegaiban langit dan bumi. Wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar. Dan tidak terjadi saat, perubahan saat
atau kiamat illa kalamhil basor, kecuali sekejap mata, au huwa aqrab, atau bahkan lebih dekat dari itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu memiliki kekuasaan untuk terjadi tersebut. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk terjadi kiamat, sekejap mata jadi, bahkan lebih dekat dari sekejap mata. Jadi ayat 77 menandaskan bahwa kegaiban langit dan bumi itu milik Allah. Kita tahu ada bumi, kita tahu ada langit, kita tahu isinya, tapi gaibnya langit, gaibnya bumi kita tidak tahu. Jadi di samping ada lahirnya, itu ada gaibnya. Langit juga, bumi juga. Selain ada lahir yang kita lihat secara kasat mata, ada juga yang tidak bisa kita lihat. Keterkaitannya itu, jadi ayat selanjutnya menandaskan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan apapun dikala dilahirkan. Keterkaitannya, setiap manusia mesti sadar atas kelemahan dan kekurangan diri. Bahwa lama begitu lahir orang tetenya naon. Jadi kita bisa minum, bisa makan, bisa naon-naon, itu hanya pengetahuan atau pemberian atau pendidikan dari orang tua. Kalau tidak ada didikan dari orang tua, kita akan tetap tidak tahu apa-apa. Kelemahan diri itu, di samping kita ingat keunggulan diri, harus ingat kelemahan diri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pengetahuan segala. Jadi manusia itu tidak memiliki pengetahuan segala-galanya. Jadi kalau tahu di bidang A, bidang B tidak tahu. Makanya kalau kita belajar di SD, kan segala rupa diajarkan di SD, segala rupa ilmu. Tapi kalau sudah SMP, ada kekurangan jumlahnya, tapi semakin dalam. SMA, sudah ada jurusan lagi, ada IPS, ada IPA. IPS-nya juga ada sejarah, ada bahasa. IPA-nya juga. Itu ada jurusan-jurusan. Kalau SMA, perguruan tinggi, ada prodi. Perguruan tinggi S1-nya ada prodi. Kalau S2 sudah ada konsentrasi. Kalau S3 sudah menjurus lagi. Lebih sedikit gitu. Yang dipelajari semakin tinggi, yang kita pelajari semakin sedikit bidang-bidang itu. Umpamanya di kedokteran, dokter umum, dokter spesialis itu sudah menjurus kepada sesuatu hal. Dan di samping dokter spesialis, ada lagi di atasnya itu lebih spesial lagi. Semakin tinggi mempelajari. Makanya semakin tinggi pelajaran, itu akan semakin sadar kekurangan. Jadi pengetahuannya itu semakin sadar akan dirinya tidak tahu, ya, makin merasa kurang. Kaitan kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menandaskan pada ayat sebelumnya bahwa urusan hari kiamat baginya hanya sekejap saja. Bahkan wa aqrab, lebih dekat, di situ kan kalamhil basor, pakaikan sekejap mata, au akrob, bahkan lebih dekat daripada itu. Jadi bagi Allah itu gampang. Jadi betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan sesuatu apapun.
Sedangkan manusia hanya memiliki kemampuan dan keilmuan sedikit. Seperti tadi saya katakan, semakin tinggi semakin sedikit jumlah yang dipelajari. Bahkan di kala lahir tidak memiliki pengetahuan apapun tanpa bantuan pihak lain. Keterkaitannya semakin penting mendidik kesadaran manusia. Kemudian yang ketiga, pengunci ayat 77 menandaskan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pengunci ayat 7. Jadi bukti memiliki pengetahuan masa gaib karena Allah maha mengetahui, maha kuasa atas segala sesuatu. Buktinya memiliki pengetahuan masalah gaib, baik langit maupun bumi, termasuk pula di dalamnya urusan kiamat yang bisa sekejap mata. Ayat berikutnya membuktikan kekuasaan Allah dalam urusan manusia yang sebelumnya tidak mengetahui apapun, kemudian memberi fasilitas pada manusia itu pendengaran, penglihatan, dan pikiran, hingga mempunyai pengetahuan secara luas. Jadi, semakin lama manusia semakin berpengetahuan. 4. Setelah ayat sebelumnya menandaskan bahwa yang gaib di langit dan di bumi milik Allah, maka ayat berikutnya merupakan salah satu contoh yang gaib, yang dekat dengan kita, yang gaib itu, yaitu urusan janin di dalam perut ibu, dalam rahim. Walau manusia sudah memiliki pengetahuan yang luas, tapi tetap saja ada yang gaibnya dalam urusan kehamilan dan kelahiran. Walaupun sekarang ada USG, ada teropong, ada macam-macam bisa noong kehamilan laki-laki dan perempuan, tapi dokter ini laki-laki tapi duka teuing waktu lahir mah, begitu kan dokter. Jadi saya tidak bisa memastikan. Kadang-kadang kelihatan laki-laki perempuan, kadang-kadang dia perempuan laki-laki. Jadi gaib. Belum lagi nasibnya, nasib ketika lahir, walaupun sekarang bisa disesar, tapi tetap saja ada gaibnya. 5. Manusia, jangankan urusan gaib yang jangkauannya seperti hari kiamat yang terjadi bisa sekejap mata, sebagaimana ditandaskan ayat sebelumnya, yaitu kalamhil basor wa akrob. Urusan kandungan pun sedikit pengetahuannya. Oleh karena itu, bagaimanapun banyak ilmu yang didapat, jangan menjadikan sombong karena masih ada kekurangan dalam bidang yang lain. Makanya kan seperti pernah saya kemukakan pada waktu dulu, pandemi sekarang ini sebagai ujian keilmuan masyarakat. Lamun teu aya pandemi kemarin COVID-19, ilmu farmasi itu mau meneliti tentang pengobatan COVID ya. Sehingga akhirnya kan Bio Farma, Gararawe gitu. Makanya dengan pandemi itu ada yang untung, ada juga yang rugi gitu ya, pandemi itu. Tapi ada yang mucekil, ngadadak jadi benghar gara-gara pandemi, ngadadak jadi kaya. Jadi ada yang semakin kaya, walaupun ada yang semakin miskin. Itu gaib yang tidak kita ketahui. Sekarang kita lihat tafsirnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu.
perkataan wallah itu menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, memiliki dan mengetahui segala lahir maupun yang gaib. Seperti dikemukakan pada ayat sebelumnya, Allah disebut, dinamakan lafdzul jalalah, Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkehendak cukup satu kali ucapan dan jadi sekejap mata, kun fayakunu, maka jadi. Kalau Allah mempunyai kemauan. Tapi Allah sendiri mengikuti ukuran segalanya itu telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah teh kalau mau mah satu kali ucap itu jadi. Apapun bisa jadi. Tetapi dia sendiri membuat aturan, membuat ukuran, seperti Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidah kalamhin bil basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran, khalaqnahu biqadar. Jadi ada qadarnya, ada ukurannya, ada aturannya. Perintah kami ketika menghendaki sesuatu hanyalah dengan sekali saja, sekali ucap itu pasti jadi, wahidah. Satu ucap, satu kata itu pasti jadi. Kalamhil basar. Itu dalam 54, surat 54, 49, 50. Jadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kekuasaan dalam segala hal. Tapi selalu menggunakan ukuran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi pangkal ayat ini mengingatkan manusia diciptakan dan dikeluarkan Allah sesuai ukuran. Bisa sebetulnya Allah teh begitu keluarkan bayi langsung pinter gitu bayi teh. Yang lompatan. Pasti sih. Dan itu bisa kalamhil basar. Tapi kan teu aya nu kitu. Ya, begitu keluar teh teu lompat gitu. Kan bisa. Kenapa demikian? Karena Allah punya ukuran. Jadi banyak, makanya urang oge ulah sok instan. Ya. Ai kahayang sok hayang instan kan yang sakaligus jadi. Allah wae punya ukuran step by step, sedikit kalil ba'da kalil, sedikit demi sedikit ukurannya tuh. Allah mengeluarkan anak manusia dari perut ibunya sesuai ukuran. Walau dia memiliki kekuasaan untuk satu ucapan saja sekejap mata jadi. Ingat, setiap umat pada asal mulanya ke dunia, khususnya ketika dilahirkan, ditegaskan wallahu akhrajakum, Allah yang meluarkan kamu mimbutuni ummahatikum, dari perut atau rahim ummahatikum, ibu kamu. Butun itu merupakan jama dari batnun, perut. Maksudnya rahim. Karena di dalam perut itu kan ada qalb, ada hati, hati, ada limpa, ada jantung, ada paru, ada rahim, ada kantong kemih, ada ginjal, ada usus, ada perut besar, ada perut kecil. Di dalam perut, usus besar, usus kecil, itu semua ada di dalam perut itu. Mendoma makan ayah sok disebut babat, ada batbara, rabai, ada kecil, ada segala macam. Rahim berada dalam perut wanita karena pria tidak punya rahim. Makanya mimbutuni ummahatikum itu rahim wanita. Yang punya rahim itu hanya wanita. Walaupun sekarang bisa operasi kelamin, tapi itu bisa bikin rahim.
Si dokter keahlian, walaupun sekarang sudah hebat ilmu pengetahuan, tapi can bisa bikin rahim. Ya, ayah lelaki dioperasi kelaminnya jadi wanita, ay kelaminnya mah bisa diubah, dioperasi. Tapi bikin rahimnya nggak bisa. Atau perempuan yang jadi lelaki ditempel, bisa. Ya, ditempel bisa. Itu laki-laki kan bisa dibikin dari plastik, dari silikon. Tapi dia tidak bisa bikin taroib sulbi kan, ya karena di dalam nama tetap aja nggak bisa, saraf-sarafnya itu tetap aja ada istilah sekarang XY dan XX kromosom XX dan XY. Laki-laki itu XY kromosomnya, perempuan XX. Itu sampai sekarang nggak bisa bikin mereka, walaupun operasi kelamin. Nah, itulah dikodar teh. Itu Allah Subhanahu wa taala punya aturan, ukuran. Terutama mah kalau di dalam surat At-Tariq, minas sulbi wat taroib, laki-laki punya sulbi, perempuan punya taroib. Dan itu tidak bisa dibikin sampai sekarang pun, walaupun sudah hebat ilmu pengetahuan. Mungkin masa-masa yang akan datang mah bisa, tapi ai saraf-sarafna kumaha gitu. Ya, kalau saraf antara kulit dengan kulit mah bisa sekarang kan. Kalau dioperasi pemanya di gorowongan gitu tah. Dioperasi gorowongan kan bisa tutup tina paha, dagingna, tina betis, tempel kan dia bisa. Tapi tetap ada yang kelemahan, dan di situ latak lamun saya makanya disebut latak lamun saya supaya terdorong terus untuk mengkaji, meneliti. Tahun 70-an, 80-an di Unpad itu masih satu fakultas kesehatan deh. Fakultas kedokteran. Itu fakultas keperawatan teh di bawah kedokteran. Tapi kalau sekarang kan sudah 3 fakultas. Fakultas kedokteran, keperawatan, dan farmasi. Dan kedokteran juga ada sub-subnya, ada fakultas, ada kedokteran gigi, ada kedokteran umum, dan sebagainya. Jadi itu semakin lama ukuran. Dan di situ ada ummahat, kata an-nasabi, kadang-kadang dibaca immahat, dikasrohkan hamzahnya, merupakan bentuk jama dari ummun. Huruf H itu merupakan tambahan, berfungsi taukid, penguat. Ditegaskan dalam kalimat ini manusia dilahirkan dari rahim sang ibu agar ingat pada masa kecil, masa dilahirkan. Ingatlah kelahiran itu ada pertolongan Allah yang melalui berbagai jasa yang sehat, baik dokter, ada bidan, paraji, keluarga, semua hakikatnya darinya. Manusia hingga dewasa itu mesti sadar bahwa hidupnya itu atas jasa pihak lain. Paling utama adalah sang ibu yang mengandung. Semakin lama semakin lemah, wahnan ala wahnin. Makanya dalam Quran dikatakan wahnan ala wahnin. Dan itu yang tidak bisa dirasakan oleh bapak. Ya, oleh bapak itu wahnan ala wahninnya enggak dirasakan. Makanya ketika saya ketemu dengan anak-anak itu, kenapa ibu kamu itu merasakan kalau kamu sedih, ibunya merasa sedih. Kalau kamu
bahagia, ibunya merasa bahagia. Kalau kamu punya masalah, ibunya nangis. Saya katakan kepada anak, karena apa? Karena ibu itu merasakan wahnan ala wahnin, mengandung kalian, itu terasa. Kalau bapak mah tidak merasakan. Jadi kalau ada sesuatu hal bapaknya rada kuat gitu ya atas keluhan anaknya, karena tidak merasakan begitu wahnan ala wahninnya. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Dan kalau kurang sadar atas jasa ayah dan ibu, anak itu kadang-kadang ngangkel. Sampai di Majalengka ya, kemarin itu ada seorang anak membunuh ayahnya di lahan, ditembak bapaknya karena urusan warisan, urusan harta. Itu karena bapaknya 80 tahun lebih, anaknya di atas 40. Yang seharusnya kalau di dalam Al-Quran itu kan anak yang sudah berusia 40 membiayai orang tua. Memang begitu. Bahkan di dalam hadis itu ada seorang sahabat, menurut Jabir mah Al-A'rabi, kalau menurut yang lain sahabat, dia punya harta lebih dari kebutuhan, lalu si hartanya itu diminta oleh anak istri dan diminta oleh ayahnya. Jadi dia punya harta nanti diminta ku bapana, diminta ku anak istri, kan bingung teh. Dan hiji-hijina dipenta ku bapana jeung dipenta ku anak istri. Ka anak istri atau ka bapak, akhirnya bingung. Menghadap kepada Rasul, si orang tersebut, ya Rasulullah, innali malan wa waladan. Aku punya harta dan aku punya anak. Wa inna walidi yahtaj mali. Bapakku butuh kepada hartaku. Kemana? Ke anak istri atau ke orang tua? Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidi. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi diberikan ke bapaknya, lain ke anak istrinya. Ketika diminta oleh ayah, karena anak yang sudah dewasa, khususnya balago arba'ina sana, yang usia 40 tahun, itu wajib membiayai orang tua. Dan dikatakan oleh Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, diingatkan itu, baheula ibumu, bapakmu, ibumu menghamilimu, mengandungmu, ibumu mengandungmu, menyusuimu, bapak membiayaimu tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ayah dan ibu mengandung mengandung dan memelihara kamu tanpa pamrih. Jadi sekarang pun orang tua kamu sudah tua, harus mengurus ayah dan ibu tanpa pamrih. Nah, itu utamanya. Aduh, baru banget. Sayyid Qutb yang wafat 1386 Hijriah mengaitkan kalimat ini dengan ayat sebelumnya yang berbicara bahwa kegaiban itu milik Allah. Maka urusan janin sebagai bukti kegaiban yang sangat dekat dirasakan.
janin dalam rahim ibu, walau diketahui melalui berbagai fasilitas, tapi kesempurnaannya hingga lahir itu urusan gaib. Yang dekat dirasakan. Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah memiliki ilmu sa'ah. Wa yunazzilul ghais, dan menurunkan air hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui ya, barudak teh gandeng nih. Ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak tahu seseorang apa yang bisa dikerjakan, apa yang diusahakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak tahu kapan mati, di mana mati. Kan tidak tahu itu. Innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu semuanya. Jadi Allah punya ilmu sa'ah. Menurunkan hujan. Air hujan bisa diperkirakan cuaca, perkiraan-perkiraannya. Tapi hakikatnya Allah bagaimana caranya, bagaimana dampaknya, bagaimana urusannya. Kemudian ya'lamu ma fil arham. Ada yang di dalam rahim ibu. Dan yang tidak diketahui oleh manusia adalah apa yang dikerjakan besok. Dan kita nggak tahu, kita hanya rencana. Serta di mana kita meninggal, dalam keadaan apa meninggal itu. Jadi ada 5 hal yang ilmunya di sisi Allah. Hari kiamat, urusan turun hujan, apa yang ada di dalam rahim atau janin, kemudian nasib manusia di hari depan, serta tempat manusia mengalami kematian. Jangan merasa tahu tentang 5 hal ini. Walau ada pengetahuan sedikit tentang janin dalam rahim dan turun hujan, 5 hal ini tidak bisa diketahui secara pasti oleh manusia. Karena hanya Allah yang tahu persis tentang hal itu. Akhrajakum min butun. Nah, jadi jelas akhrajakum min butun itu merupakan pengetahuan Allah yang pasti. Manusia memiliki keterbatasan tentang hal itu. Kalau alat sudah lengkap, pengetahuan sudah berkembang, kemampuan manusia semakin maju, tetap saja urusan dalam rahimah tidak bisa diketahui segala-galanya. La ta'lamuna syai'a, tentang cacat, tentang itu kan tidak diketahui. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu. Kata Said Qutb, makna kalimat la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu utamanya tentang perjanjian manusia dalam rahim dengan Allah. Semuanya masalah tauhid. Kemudian tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang telah ditetapkan Allah. Masalah kebahagiaan, masalah kesedihan, masalah nasib, kesengsaraan, kesusahan, atau kesenangan. Tidak tahu ketika lahir itu. Kemudian belum dibahas 178. Kita masih ayat 78 surat An-Nahl. Iya, tapi belum dibahas itu. Iya. Tidak mengetahui tentang sesuatu yang bermanfaat atau manfaat manusia dalam kehidupan. Bisa juga bermakna umum. Karena la ta'lamuna syai'a berarti kalian tidak mengetahui. Bisa syai'an itu sesuatu apapun. Jadi bisa juga la ta'lamuna syai'a itu mengandung makna tidak
punya pengetahuan tentang apapun sedikit pun, atau ketika dilahirkan bayi itu pengetahuannya kosong, bahkan tidak memiliki kemampuan. Inilah salah satu perbedaan dengan binatang yang ketika dilahirkan memiliki kemampuan. Ayam begitu keluar bisa macokan sorangan, lompat. Binatang, sapi. Tapi binatang juga macam-macam ya. Jadi lamun berit mah beda nih. Manuk mah kudu dihuapan keneh. Jadi beda-beda. Tapi kalau manusia mah tidak ada yang bisa makan langsung, pertolongan orang lain. Binatang juga berbeda-beda, ada yang mendekati sempurna seperti kambing, ayam, atau ikan. Karena ikan begitu borojol bisa hiber, bisa ngamal. Ada pula yang dilahirkan dalam bentuk lain seperti katak. Katak kan cebong gitu. Kupu-kupu kan ulat. Lalat mah bilatung. Lalat mah di atas kamar saya itu ada pohon jambu. Begitu musim hujan, ternyata si jambu nanti di dalam nanti banyak banyak ulat. Dari mana ulat itu? Ternyata disuntik oleh lalat. Jadi disuntik oleh lalat. Setelah dibaca itu, jadi kalau jambunya tidak mau berulet, jadi pentil kena jambu kudu di kantongan plastik bengket. Si lalat tuh bisa ngenom. Jadi si lalatnya nancep gitu karena jero jambu teh. Jadi lalat lalat apa? Ulat. Dari ulat tuh kelamaan hiber dari jambu itu. Nah itu kelahiran jadi binatang. Jadi kalau katak makan burui teh ya. Jadi ada cebongnya burui teh. Jadi binatang juga berbeda-beda ya. Jadi berubah makhluknya. Kalau kupu-kupu beda lagi. Manusia dilahirkan menjadi manusia. Manusia dilahirkan jadi manusia langsung. Hanya beda nama nawel lamun cek kurang sunama aya orok beureum. Aya puput puser. Ya macam-macam. Kesempurnaan manusia dalam tubuhnya ketika dilahirkan karena lengkap. Ketika dilahirkannya ada kepala, ada kaki, tangan, mata, telinga, hidung, maupun fasilitas dan alat lain. Namun semua perlengkapan tersebut belum berfungsi secara sempurna. Jadi punya telinga tapi mendengarnya belum begitu lancar. Punya mata tapi netepnya belum begitu lancar. Punya hati, punya, tapi pola pikirnya belum. Di kesempurnaan manusia dalam tubuhnya ketika dilahirkan, karena lengkap kepala, kaki, dan mata, telinga, hidung, fasilitas yang lain, namun semua perlengkapannya tersebut belum berfungsi secara sempurna. Inilah pentingnya pendidikan bagi manusia yang menjadi tanggung jawab orang dewasa. Agar seluruh perlengkapan fasilitas yang diciptakan Allah berfungsi sebagaimana mestinya serta sesuai dengan peruntukannya. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan kamu sam'a, pendengaran. Menurut Al-Alusi yang wafat 1270, wa ja'ala lakumus sam'a ini merupakan jumlah ibtidaiyah. Karena kalimat sebelumnya sudah sempurna, jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, itu sudah titik. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian menjadikan pendengaran,
Kata al-alusi bukan sambungan. Kalau sambungan mah jadi pendengaran teh kakarak muncul setelah lahir gitu. Apa bedanya ibtidaiyah kalimat mulai lagi dengan tidak? Kalau sambungan, Allah itu sudah membuat, sudah menciptakan, tetapi mendengarnya setelah dilahirkan. Tapi sebetulnya di dalam rahim juga sudah mendengar, cuman mendengarnya belum sempurna. Jadi wajah lakum sam'ate kesempurnaan. Jadi kata sambung di sini bukan menunjukkan urutan, tetapi permulaan. Karena pendengaran telah diciptakan bagi janin sebelum dilahirkan. Makanya dulu di rumah sakit harapan kita pernah diadakan penelitian. Ternyata si janin itu berubah oleh apa yang didengarkan kepada perut ibunya. Jadi kalau dikasih musik rock and roll keras, kalau dikasih musik klasik yang lembut, si bayinya juga lembut gitu. Makanya kalau dikasih bacaan Quran, si bayinya juga akan terbawa senang baca Quran. Makanya ada pengaruh, berarti pendengarannya sudah ada, si bayi juga di dalam janin itu sudah ada, telinganya sudah ada pendengarannya. Boleh jadi ketika diciptakan dalam rahim, telinga yang diciptakan itu belum berfungsi secara sempurna. Baru setelah dilahirkan fungsinya secara baik menurut perkembangan dan pertumbuhan. Jadi kan bagi bayi itu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau pertumbuhan itu namanya kholqiyah, kalau perkembangan khuluqiyah. Jadi di dalam manusia itu punya kholqiyah, punya khuluqiyah. Kholqiyah itu pertumbuhan. Nah, kalau khuluqiyah itu perkembangan, kemajuan khuluq. Jadi alat pendengaran seperti telinga sudah sejak bayi dalam rahim sebelum dilahirkan. Tapi fungsinya secara sempurna itu mengikuti urutan perkembangan masing-masing. Jadi fungsi wa dalam huruf atap ini bukan urutan kalimat, karena urutan kalimat sebelumnya. Menurut Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah, pendengaran itu merupakan penyempurna pula bagi umat manusia untuk mampu berbicara secara baik. Jadi pendengaran itu berkaitan dengan bicara. Jadi kalau orang itu tidak bisa mendengar, maka bicaranya tidak akan lancar. Kalau orang itu tuli, maka bicaranya kurang. Tapi makanya ketika pendengaran kita menurun, semakin tua, maka berbicara kita juga, kemampuan berbicara menurun. Jadi kalimat sam'a wal basor itu, sam'a itu kaitan juga berbicara. Orang yang tidak sempurna kemampuan berbicaranya, jadi orang yang tidak sempurna pendengaran, maka tidak akan sempurna kemampuan berbicaranya. Jika pendengarannya baik, akan baik bicaranya. Itulah salah satu makna mengapa bayi begitu lahir diperdengarkan kalimat thayyibah. Itulah salah satu maknanya. Kenapa? Makanya Rasulullah SAW mendoakan cucunya, yaitu Ibnu Abbas, dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah.
Itu kalau nengok bayi itu Bu, doanya. Kalau ibu punya cucu, doakan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi kalau punya bayi mantong barokallahu laka. kan kan ada lahir bayi barokallahu laka, barokallahu laka makan nikah. Jadi bukan barokallahu laka, tapi pada bayi mah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi kalau tahniah itu harus sesuai dengan tuntunannya supaya sempurna. Ya. Jadi kalimatnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah sempurna dari setiap setan dan segala makhluk yang berbisa, begitupun dari segala mata yang jahat. Jadi penglihatan, makanya karena bisa saja komentar orang dewasa itu berpengaruh kepada anak. Doa ini merupakan didikan bagi bayi agar mendengar apa yang diucapkan orang dewasa tentang perlindungan kepada Allah, sekaligus berlindung dari berbagai gangguan baik setan maupun penyakit. Bahkan mata orang lain. Jadi penglihatan itu berpengaruh. Ya. Ada ulama yang mengajarkan bahwa ketika bayi dilahirkan itu adan dan iqomah. Ada adan kepada telinga kanan dan iqomah ketika ke telinga kiri. Dan itu alasannya adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, ada hadisun hasanun sahih, kata Imam Tirmidzi. Tetapi kata Nasiruddin Albani, hadis itu dhaif. Jadi tentang adan bagi bayi itu kata At-Tirmidzi mah sahih, hasan sahih, tapi kata Nasiruddin Albani hadis itu dhaif. Kumaha atuh? Ya, kita ambil saja hadis yang sahih yang marfu kepada Rasul, yaitu dari Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah. Iftahu ala sibyadikum, awal kalimah la ilaha illallah. Bukalah telinga bayi itu ketika dilahirkan kalimat thayyibah. Kalau kalimat thayyibah naon we? Bade adan mangga, bade baca Quran teu sawyos, bade la ilaha illallah mangga. Jadi kalau kata Imam Ghazali bagusnya adan. Imam Ghazali itu lahir 450, wafat 505 Hijriah. Ya, doa Rasul. Itu yang penting mah doanya, ya. Doanya. Wal absar, dan absar penglihatan. Kemudian wal afidah tadi sudah saya jelaskan. Nah, orang yang tidak mampu mendengar padahal punya telinga, tidak mampu melihat kekuasaan Allah padahal punya mata, dan tidak mampu berpikir, maka diancam oleh surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tuh surat Al-A'raf 179. Wal afidah sudah saya uraikan tadi, la'allakum tashkurun, agar bersyukur. Syukurnya makanya diawali wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
wa hunna wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskun li wali walidai. Di sini dikatakan syukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Karena apa? Eta ibu mah amalatku ummuhu wahnan ala wahnin, yang tidak bisa dipakai oleh siapapun. Makanya kalau jadi anak teh kudu inget zaman baheula kondisi ibu. Dan karena waktu sudah hampir asar, kita lihat takwil dulu. Takwil pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang segalanya, baik yang lahir maupun yang gaib. Pengetahuan manusia setinggi apapun ilmunya tidak akan bisa menjangkau yang gaib. Kedua, Allah memiliki kemampuan menciptakan hanya dengan satu ucapan dan akan terjadi sekejap mata. Namun dia menciptakan sesuatu berdasar ukuran. Tiga, manusia diciptakan sejak dalam rahim, memiliki fisik yang lengkap sempurna, tapi tidak memiliki kemampuan. Pengampuannya antara lain tadi. Dan insya Allah apa yang ditanyakan oleh Ibu tentang Al-A'raf akan dibahas pada waktu yang akan datang, ya. Pada waktu yang akan datang. Jadi kita akhiri karena sudah waktu asar tiba dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.